seluruh pengharapan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Seluruh hidup kami dalam genggaman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kami memiliki Tuhan yang besar. Kami bersyukur Tuhan.
Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku dalam naungannya dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Haleluya, berikan tepuk tangan sekali lagi dong bagi Tuhan kita. Haleluya Bapak yang baik. Saya mau lebih lagi bersorak bagi Tuhan. Segenap langkah kami hari ini tertuju hanya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus.
yang berkuasa atas hidup kami. Amin. Haleluya. Kami mau mengikut-Mu Tuhan sepanjang hidup kami, Bapa yang baik. Kami miliknya Tuhan. Kami miliknya Tuhan. Mengikut-Mu Tuhan menjadi keputusan setiap kami anak-anak Allah di tempat ini Bapa. Mengikut-Mu Yesus sepanjang hidup kami Bapa. Kami mau mengatakan dengan setiap iman kami di hadapan Allah. Mengikut-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa. Keputusan kami Tuhan menjadi pengikut-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada. Bukan karena namun karena
Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih Tuhan kami ada hari ini, Allahku. Maka oleh sebab itu di dalam anugerah Tuhan, di dalam kasih Tuhan hari ini kami datang memuliakan nama Tuhan. Dan semua yang kami persembahkan kepada Tuhan, persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan ke hadapan Tuhan. Itu adalah ibadah kami yang sejati, bahwa hidup kami hanya untuk Tuhan semuanya. Terima kasih Allahku. Hari ini segala persembahan kami akan menjadi dupa harum di hadapan Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan sepenuh hati Tuhan bagi kami lewat firman-Mu. Biarlah Engkau yang bersabda di tengah-tengah kami. Berikan kami hati yang haus, telinga seorang murid. Dan kami percaya urapan Tuhan tercurah di tempat ini dalam nama Yesus. Terima kasih. Kau pakai hamba, pakai lidah bibir hamba dengan hikmatnya Tuhan untuk menyampaikan apa isi hati Tuhan bagi kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu Allahku. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Ya, salam bagi kita semuanya. Salam. Iya, saya yakin dan percaya biarpun matahari tidak ada, matahari belum naik, matahari masih tenggelam, tapi semangat pagi kita hari ini tidak tenggelam. Haleluya. Semangat pagi kita hari ini tetap semangat. Amin. Salam dulu samping kiri kananmu, bilang semangat pagi. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, hari ini saya akan membawa kebenaran firman Tuhan tentang hidupku untuk Tuhan. Kita buka Alkitab kita, Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Sudah dapat Bapak Ibu yang terkasih? Ya, kita akan baca secara bersama-sama. Next Bang. Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama 2, 3 yak. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi dengan serentak kita baca bersama-sama 2 ayat. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Amin. Ya, diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, akan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, Efesus 2 ini adalah kitab Paulus yang diberikan kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus, yang dimana pada saat itu di Efesus sedang terjadi yang namanya degradasi iman, telah terjadi yang namanya pergeseran iman, terjadi yang namanya pergeseran kepercayaan. Maka oleh sebab itu Paulus menuliskan firman Tuhan ini kepada jemaat di Efesus, bahwa dikatakan karena kita ini buatan. Salam. Kita ini buatan. Kalau kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, maka saya yakin dan percaya semua tingkah laku kita, semua gaya hidup kita adalah semua gaya hidup yang melakukan pekerjaan baik. Haleluya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, kalau ada kita di sini yang tidak melakukan pekerjaan baik, saya ragukan dia ciptaan siapa. Kalau ada di tempat ini yang tidak melakukan pekerjaan baik, salam, saya ragukan dia ciptaan siapa.
Padahal firman Tuhan berkata, baiklah kita ciptakan dia menurut gambar, segambar dan serupa dengan kita. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita ini ciptaan Tuhan, kita ini buatan Allah yang segambar dan serupa dengan Tuhan, maka saya yakin dan percaya gaya hidupmu, gaya hidupnya Allah. Haleluya. Gaya hidupmu, gaya hidupnya Kristus. Dan gaya hidupmu, gaya hidup kerajaan surga. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, maka dikatakan di situ, ia mau supaya kita, ianya ini huruf besar, I. Bukan Paulus yang mau, tapi Yesus. Yesus mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Kalau kita hidup dalam Yesus, maka saya kena percaya apapun kebutuhan kita dicukupkan oleh Tuhan. Kalau kita hidup dalam Yesus, yang dia katakan I-nya itu besar, maka saya dan percaya engkau tidak lagi berjalan melenceng ke kiri, melenceng ke kanan, tapi kau hidup lurus dalam Tuhan. Maka oleh sebab itu, next bang, manusia diciptakan Tuhan, kita diciptakan Tuhan, tentu punya maksud dan tujuan, yaitu melakukan pekerjaan yang baik. Bukan pekerjaan yang jahat, bukan pekerjaan yang cemar, atau pekerjaan yang tidak berkenan kepada Allah. Maka saya dan percaya hari ini jemaat Tuhan, haleluya, di tempat ini, kalau kita ciptaan Tuhan, jangan ada pekerjaannya yang jahat. Amin. Jangan ada pekerjaannya yang cemar. Maka saya dan percaya kita selalu bilang, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru. Maka kalau kita sudah hidup baru, kita tidak lagi hidup dalam kejahatan, kita tidak hidup lagi cemar, tapi saya dan percaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Ya. Maka oleh sebab itu kalau kita ciptaannya Tuhan, selalu lakukanlah apa yang kehendak Tuhan lakukan bagi kita. Dia mau supaya anak Tuhan GPI, haleluya, semuanya hidup kudus dalam Tuhan. Ada yang bilang amin. Tuhan mau supaya kalau kita hidup dalam Tuhan, kita semua tidak lagi mengandalkan kekuatan kita, tapi andalkan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan ialah yang selalu hidupnya bersekutu dengan Tuhan. Berkenan. Berkenan itu artinya layak. Berkenan itu artinya engkau pantas. Dan saya yakin dan percaya, jemaat haleluya, layak dan pantas disebut anak-anak Allah. Amin. Ya, salam samping kiri kananmu, kita anak Tuhan. Next bang. Betapa indahnya kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Dia menciptakan dan telah mempersiapkan sesuatu untuk dipekerjakan. Tuhan sudah persiapkan kita. Tuhan sudah ciptakan kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Keinginan Tuhan yang utama dan terutama ialah pergi, jadikanlah segala bangsa. Iya. Kalau kita sebagai jemaat Tuhan, haleluya, yang nama gereja kita ialah GPI, artinya gereja. Iya. Kita harus memberitakan firman Tuhan kemanapun. Kita harus mengatakan firman Tuhan dimanapun. Dengan gaya hidup kita, dengan tingkah laku kita. Kita lakukan supaya orang, salam, supaya orang melihat, apalah saya, ada Pak Nenggolan dengan gaya hidupnya yang baik, ada Tuhan dalam hidup. Itu yang betul. Iya.
Jadi di saat kita diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupanya Tuhan, maka sakit dan percaya ada kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Dan orang melihat, wih, ada Bapak Azrael, hidupnya berbeda dengan pekerja di luar sana. Ada Tuhan dalam hidup. Dan orang berkata, aku akan mengikut Tuhan. Haleluya. Dan pada saat orang mengatakan seperti itu, apa enggak ada kebanggaan bagi kita? Kita bangga karena Tuhan kita dimuliakan. Amin. Maka oleh sebab itu Bapak yang terkasih, sebagai kita ciptaan Tuhan, sebagai kita yang dipersiapkan untuk Tuhan, berikan dirimu untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita ini buatan Allah. Kita ini ciptaan Allah. Maka kalau kita buatan Allah, ciptaan Allah, ada tujuan hidup kita bagi Tuhan. Tujuan hidup kita bagi Tuhan. Mengapa Tuhan ciptakan kita? Salam. Kenapa Tuhan ciptakan kita? Karena pada saat iblis, Lucifer jatuh dalam dosa, Tuhan tidak ada. Tuhan menciptakan manusia untuk memuliakan namanya. Maka oleh sebab itu Bapak yang terkasih, hari ini kita diciptakan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita harus tahu itu. Bahwa kalau malaikat Lucy melakukan kesalahan, dia langsung dibuang oleh Tuhan. Tapi kalau diri kita Bapak yang terkasih, di saat kita salah meminta ampun sama Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan ampuni segala dosa kita. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, engkau istimewa. Haleluya. Salam samping kiri kanan bilang, engkau istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Maka oleh sebab itu kalau kita istimewa Bapak Ibu, lakukan semua yang baik untuk Tuhan. Maka kita semua jemaat Tuhan, haleluya, semua harus melayani. Amin. Maka kita semua jemaat, haleluya, harus masuk komsel. Ya, yang nggak bilang amin, dia bilang begini, udah Pak, malas datang. Salam. Jangan lagi ada malas-malas datang komsel, haleluya. Udah Pak, aku kan sudah ikut dalam doa Jumat Pak. Inomat 1 kali sebulan aku datang doa Jumat. Kan gak apa-apa Pak, berdoa di rumah dengan berdoa di gereja kan sama. Sama-sama berdoa. Tapi alangkah indahnya kalau kita sama-sama memuji nama Tuhan. Salam. Ciptaan Tuhan, haleluya. Ciptaan Tuhan, haleluya. Maka oleh sebab itu saya kena percaya, kalau engkau ciptaan Tuhan, kau jelek-jelekkan orang yang ciptaan Tuhan itu, kau jelek-jelekkan Tuhan. Kalau kita suka menjelek-jelekkan orang yang ciptaan Tuhan itu, berarti engkau menjelek-jelekkan Tuhan. Kalau kita suka menceritakan orang yang ciptaan Tuhan itu, berarti kau menceritakan jelek-jelek. Maka oleh sebab itu Bapak yang terkasih dalam nama Yesus, jangan hidupmu cemar di hadapan Tuhan. Jangan hidupmu cemar di hadapan Tuhan. Tapi hidup kita baik dalam Tuhan. Haleluya. Kita hidup baik dalam Tuhan. Semua yang kita lakukan adalah pekerjaan yang baik. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Pekerjaan baik itu sudah dipersiapkan Allah sesungguhnya. Dia ingin supaya kita hidup di dalamnya. Kan firman Tuhan berkata tadi, Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalamnya itu artinya Bapak yang terkasih, berjalan, beraktivitas, berkegiatan setiap hari di dalam Tuhan. Engkau mau bekerja pun kau berkata, Tuhan saya mau bekerja. Engkau mau pergi ngantar anak pun, Tuhan aku mau ngantar anakku. Berkati anakku. Dalam Tuhan semuanya. Artinya Bapak yang terkasih, semua tingkah laku kita, gaya hidup kita adalah kebaikan ilahi yang dianugerahkan Tuhan bagi kita.
Kita terus hidup dalam anugerahnya Tuhan, mengandalkan Tuhan saja. Amin. Amang boruku kan kaya. Buat apa kau andalkan Tuhan? Pada saat engkau berharap kepada manusia, kau akan kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, tak pernah kita akan kecewa. Haleluya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita sebagai orang yang dianugerahkan Tuhan bagi kita, persiapkan jalan untuk Tuhan dari hidup kita. Maka tadi saya katakan, ini adalah persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Berikan hidup untuk. Setiap hari engkau berjalan, ada Tuhan dalam hidupmu. Biarpun kau jatuh tersandung, kau katakan, terpujilah nama Tuhan. Enggak gampang, tapi sakinan percaya kita belajar. Pada saat engkau pun dihina-hina orang, dijelek-jelekkan orang, kau berkata terima kasih Tuhan. Memang enggak gampang, tapi kita sakinan percaya belajar. Ya. Karena Bapak Ibu yang terkasih, Yesus aja pun dihina, apalagi kita. Salam. 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 Haleluya. Maka sakinan percaya kita semua harus hidup dalam anugerahnya Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang tidak kelihatan dan yang kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan, semuanya ini kita berikan untuk Tuhan. Kepintaranmu, tenagamu, apalagi jabatanmu, berikan untuk Tuhan. Supaya apa Bapak yang terkasih? Supaya engkau diberkati dimanapun. Pegang anak Tuhan dimanapun jadi kepala, bukan ekor. Amin. Anak Tuhan dimanapun jadi kepala, bukan ekor. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, berikan semua untuk. Berikan semua untuk. Next bang. Yeremia 1 ayat 7 firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ini dia yang saya katakan, semua kita harus pergi menginjil. Jangan bilang saya masih muda. Jangan bilang saya belum bertobat. Jangan bilang dengan segala alasan, gak bisa. Tapi semua lakukan apa yang diperintahkan Tuhan bagi kita. Haleluya. Next. Terus. Jadi setiap anak Tuhan memiliki panggilannya masing-masing. Sesuai bidang-bidang pekerjaan yang Tuhan telah siapkan. Haleluya. Tuhan telah panggil engkau. Tuhan telah mari. Dia bilang, Tuhan bilang mari. Ada bidang-bidangnya. Ada yang di pria sejati, ada yang di wanita setia, apalagi ada yang di pelayanan mimbar. Semua ada panggilannya. Semua ada panggilan. Dan biarlah pada saat Tuhan memanggil, hai anakku, mari kau berikan hidupmu untuk melayani Tuhan. Amin. Kau berikan hidupmu untuk melayani Tuhan, mari. Dengar Tuhan panggil. Ada lagu yang berkata, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya juga. Amin. Jadi dengar Tuhan. Tuhan panggil kita. Oh Pak Sihombing, mari kita gabung dalam pria sejati. Mari dengar panggilan Tuhan.
Shalom. Dan oleh karena itu marilah kita berusaha melakukan pekerjaan yang baik di hadapan Tuhan. Next bang. Ciri-ciri orang yang hidup untuk Tuhan. Yang pertama ialah Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Next, ayat itu. Filipi 2 ayat 6 sampai 8 dibuka Alkitabnya. Sudah dapat Bapak Ibu yang terkasih? Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama ayat 6 sampai 8, 2, 3 ayat. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Amin Bapak Ibu. Ayat ini berkata bahwa yang walaupun dalam rupa Allah, kita dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya Bapak Ibu, ciri orang yang hidup dalam Tuhan, yang hidupnya untuk Tuhan ialah mengutamakan Tuhan dalam hidup. Amin. Mengutamakan kepentingan Tuhan dalam hidupnya. Maka dikatakan di dalam itu mengutamakan Tuhan artinya mengutamakan kepentingan pekerjaan Tuhan dan kerajaannya. Bukan berarti Bapak Ibu yang terkasih kita mengutamakan Tuhan supaya kita diberkati berlimpah-limpah terus. Salam. Mengikut Tuhan itu bukan hanya diberkati, tapi mengikut Tuhan itu juga harus menderita. Banyak orang Kristen datang beribadah ke gereja itu hanya ingin kalau mengikut Tuhan itu diberkati. No. Tapi mengikut Tuhan itu juga kita harus menderita. Menderita dari apa? Menderita karena kita mempertahankan firman Tuhan. Menderita karena apa? Kita menderita karena kita biarpun dicaci maki karena firman, aku tetap hidup dalam firman. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, kita pentingkan yang namanya kepentingan Tuhan dalam hidup kita. Bukan yang kita pentingkan kalau kita ikut Tuhan, kalau aku ikut Tuhan pasti aku dapat untung. Kalau aku ikut Tuhan, datang ke gereja, nih, salam. Banyak orang datang ke gereja berpikir, kalau datang aku ke gereja, nanti kalau aku sakit dikunjungi. No, gak pun kau datang ke gereja kalau bilang dikunjungi, kami kunjungi. Banyak orang berpikir datang ke gereja, nanti kalau aku gak datang ke gereja, nanti gembala-gembala komsel datang ke rumah setiap hari. Dia datang, aku harus bikin teh manis, habis gula, habis bubuk. Salam. Banyak orang berpikir begitu datang ke gereja. Tapi biarlah kita umat Tuhan hari ini, kita datang beribadah ke tempat ini. Kita datang kepada Tuhan supaya apa? Mengutamakan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Mengutamakan kepentingan Tuhan. Maka saya dan percaya kalau kita mengutamakan kepentingan Tuhan, maka semua umat Tuhan di tempat ini melayani. Amin. Karena Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita utamakan kepentingan Tuhan, maka saya dan percaya hidupmu bukan untuk dirimu lagi, tapi hidupmu untuk Tuhan menyelamatkan orang-orang yang berdosa di luar sana. Haleluya. Ya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, firman Tuhan berkata dalam Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan belum. Jadi engkau datang hari ini ke tempat ini bukan untuk dilayani, tapi untuk. Maka oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu yang terkasih,
Layanilah Tuhan dengan hidupmu. Ya. Tuhan aja datang ke dunia ini bukan untuk dilayani. Maka firman Tuhan berkata dalam keadaan sebagai manusia Tuhan, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu. Untuk siapa Tuhan menjadi manusia dan taat sampai mati? Untuk siapa? Kalau untuk semut, Tuhan berubah jadi semut. Tapi Tuhan datang ke sini untuk manusia, dia berubah jadi manusia. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, kalau Tuhan datang hari ini melayani kita, maka saya yakin dan percaya hidupmu melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Amin. Maka jangan lagi kita main-main, utamakan kepentingan Tuhan dalam hidup. Apalagi sekarang banyak orang berpikir, kan bisa online. Untuk apa kasih persembahan sama Tuhan? Padahal firman Tuhan berkata, ujilah. Maliaki 3 ayat 10. Jangan dibaca hanya di atasnya aja. Berikan persembahan persepuluhanmu kepada Tuhan. Coba dulu Bang buka Maliaki 3 ayat 10 Bang. Coba dulu buka Maliaki 3 ayat 10. Jangan kita hanya baca yang di atasnya aja. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah supaya ada persediaan makan di rumah Tuhan. Dan apa katanya? Ujilah aku, kata firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu? Salam. Maka jangan baca yang di atas aja. Firman Tuhan berkata, ujilah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita memikirkan kepentingan Tuhan, kita uji dia. Firman Tuhan, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan, apa katanya? Sampai. Jadi Bapak Ibu, jangan baca dia. Aku kasih nanti persembahan persepuluhanku, langsung masuk kantong gembala. Gendut gembala, aku udah gendut. Makanya jangan dibaca hanya ujilah aku, kata Tuhan. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita memikirkan, mengutamakan apa yang Tuhan inginkan bagi kita, salah satunya ini, ujilah Tuhan. Firman Tuhan semesta alam. Bukankah aku membuka tingkap-tingkap langit bagimu, supaya aku mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Itu artinya Bapak Ibu yang kasih, tiada habisnya. Tak pernah kemarau. Dan percaya, salam. Kalau udah disinggung tentang perpuluhan, kita semua sudah pada diam dan matanya melot. Apa? Kita harus tahu firman Tuhan yang berkata. Kalau tidak, lebih bagus kita koyak aja ini. Tapi ini karena firman Tuhan, maka saya dan percaya kalau hidup kita untuk Tuhan, kita lakukan semua pekerjaan Tuhan. Haleluya. Ya. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua ciri orang yang hidupnya untuk Tuhan, yang kedua ialah hidup memuliakan Tuhan. Next Bang. Roma 11 ayat 36, kita buka dulu kitab kita. Roma 11 ayat 36. Sudah dapat Bapak Ibu? Ya. Roma 11 ayat 36. Sudah dapat? Amin. Firman Tuhan berkata, saya bacakan, sebab segala sesuatu adalah dari dan oleh dan kepada bagi Tuhan kemuliaan sampai. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, hidup kita terus memuliakan Tuhan.
Maka oleh sebab itu firman Tuhan berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan. Artinya semuanya ini, hidup kita, kepunyaan kita, harta benda kita, semua untuk memuliakan Tuhan. Amin. Karena apa Bapak Ibu yang terkasih? Karena saya katakan Tuhan adalah sumber dari segala sumber. Yes? Sumber apa aja itu? Sumber damai sejahtera. Sumber apa itu? Sumber sukacita. Sumber apa itu? Sumber hikmat dan pengetahuan. Sumber apa itu? Sumber segala berkat. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Yesus kita adalah sumber dari segala sumber. Dia adalah mata air. Amin. Maka semua lakukan untuk Tuhan. Pada saat engkau melakukan aktivitas pun untuk Tuhan. Pada saat engkau datang ke rumah keluarga pun untuk Tuhan. Bagi Tuhan segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya. Supaya apa bagi Tuhan segala kemuliaan untuk selama-lamanya? Supaya semua anak Tuhan yang ada di tempat ini jangan ada yang meninggikan hati. Shalom. Shalom. Supaya apa? Kalau kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita, kita katakan engkau Tuhan semakin besar, aku semakin kecil, supaya hidupku Tuhan tidak ada kesombongan. Maka muliakanlah Tuhan dalam hidupmu. Semua untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semua untuk Tuhan. Next. Terus. Saat kita salah memahami, maka tujuan hidup kita bukan untuk memuliakan Tuhan. Tapi tujuan hidup kita memuliakan diri sendiri. Ingatlah bahwa manusia dirancang untuk hidup menggenapi tujuan Tuhan, yaitu memuliakan namanya. Haleluya. Kita datang hari ini hari Minggu beribadah sama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Kita datang ke sini seperti tadi W.L. Albert di sini. Dia bukan untuk meninggikan dirinya, dia melayani untuk Tuhan. Maka kita semua hari ini pun yang kita lakukan semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jangan untuk kepentingan diri. Aku di sini si WL supaya aku dilihat orang, dilihat bajuku bagus. Salam. Gak salah. Gak salah. Tapi fokusnya yang salah. Aku dilihat orang berdiri di sini supaya dilihat orang. Sambil begini pula dia WL itu. Apa tadi lagu kita? Tadi lagu kita ujian. Hah? Firman terangi jalan. Pula. Kalau untung Albert gak pakai ini begini. Kalau gak langsung aku bilang, jual itu kita bangun kita. Salam. Untuk muliakan nama Tuhan. Untung Yanti tadi nyanyi di sini. Apa tadi lagunya Yan? Yang terakhir. Mengikut Yesus itulah kesukaan. Kayak giring niji. Kalau sempat dia begitu, aku bilang Yan, jual itu Yan, kita akan bangun gereja. Salam. Salam. Artinya Bapak yang terkasih, fokus kita melayani Tuhan bukan untuk diri sendiri. Fokus kita melayani Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Ya. Karena di surga gak dilihat itu. Yang di surga yang dilihat ialah hati yang bersuka cita dalam Tuhan, memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Amin.
Iya, maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, muliakanlah Tuhan. Ya, muliakan. Mengapa kita harus memuliakan Allah? Mengapa kita harus memuliakan Tuhan? Next Bang. Yang pertama, karena Allah itu mulia. Amin. Allah itu mulia. Jadi karena Allah kita mulia, kita muliakan Tuhan. Allah itu lebih mulia dari emas mulia. Allah itu lebih mulia dari berlian yang mulia. Maka karena Allah kita mulia, maka saya dan percaya sudah selayaknya Tuhan kita muliakan. Amin. Mengapa Tuhan kita muliakan? Yang kedua, karena perbuatannya. Maka dibilang dalam firman Tuhan dalam Yesaya 43, Tuhan telah menciptakan aku, Tuhan telah selamatkan aku, Tuhan telah tebus hidupku. Dan Dia mengasihi aku, memelihara aku, dan memberkati aku. Amin. Jadi perbuatannya mulia dalam hidup kita. Kita muliakan juga Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, kenapa kita memuliakan Tuhan? Karena kita diciptakan dalam kemuliaannya Tuhan. Amin. Coba lihat dulu samping kiri kananmu. Ciptaan Tuhan yang mulia tidak? Kalau enggak senyum dia berarti bilang, oh enggak ciptaan Tuhan yang mulia. Amin. Iya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, inilah mengapa kita harus muliakan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan mulia, karena pekerjaan Tuhan mulia, karena kita diciptakan Tuhan dengan mulia. Maka oleh sebab itu, maka saya dan percaya, kita kembalikan kemuliaan kita kepada Tuhan. Supaya Bapak Ibu yang terkasih, nama Tuhan semakin dimuliakan, kita semakin kecil. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana hidup untuk Tuhan. Yang ketiga ialah, ayo Bang, yang ketiga ialah memiliki pikiran dan, coba pegang dulu ini, pikiran Kristus, perasaan Kristus. Maka saya dan percaya kalau ini pikiran Kristus, yang dipikirkan yang baik-baik. Haleluya. Yang dipikirkan yang pikiran Kristus, perasaan Kristus. Biarpun engkau dikata-katai oleh orang, tak apa-apa Pak, hatiku ini made in Japan, anti gores, stainless steel. Tapi begitu dibilang orang, jelek kali kau, aduh Tuhan, sakit kali hatiku, sakit kali hatiku. Tapi stainless steel, anti gores. Kalau di sini pikiran Kristus, sini perasaan Kristus, maka saya dan percaya kita berjuang menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Kita berjuang menjadi serupa dengan Kristus. Maka di saat kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus, kita pikirkanlah yang baik-baik. Kan firman Tuhan berkata, pikirkanlah yang baik, yang bagus, yang mulia, supaya Tuhan berkenan kepada kita. Sebagai ayat penutup Bapak Ibu yang terkasih, sebagai ayat penutup, Roma 14 ayat 8. Ayo Bang, dibuka. Roma 14 ayat 8. Saya undang WL Singer untuk maju ke depan. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. Roma 14 ayat 8, kita baca bersama-sama 2, 3 ayat. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik atau mati, kita adalah milik. Sekali lagi dengan serentak 2, 3 ayat. Sebab jika kita hidup dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup dan mati, kita adalah milik Tuhan. Amin Bapak Ibu. Salam samping kiri kananmu, kita milik Tuhan. Haleluya. Hidup mati kita untuk Tuhan. Amin. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan.
Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hari ini kami datang ke dalam hadirat-Mu, membawa segala pujian kami kepada Tuhan. Terima kasih. Ku lepas semua
memuliakan nama Tuhan. Kami berikan ini untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Sebab persembahan kami pada Tuhan adalah persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Terima kasih. Terima kasih. Inilah yang Kami boleh memberikan bukan hanya sekedar nyanyian kosong saja, namun kami membawa seluruh hidup kami lewat setiap pujian penyembahan kami sebagai persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang ditaruh bagi setiap kami pagi hari ini. Kami boleh menyadari bahwa seluruh hidup kami adalah milik Tuhan. Bahwa kami hidup hanya untuk menyenangkan hati. Oleh terus perbarui hati dan pikiran kami, untuk kami boleh terus bertumbuh
bersyukur Bapa yang baik, hanya di dalam nama Yesus.